Shalom warga kerajaan, senang sekali kita kembali berjumpa dan saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan dan semuanya kita dalam keadaan baik-baik. Dan biarlah melalui acara channel ini kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana Tuhan adalah penopang buat kita. Mari coba kita melihat sama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan kita renungkan bersama-sama dari Mazmur pasal yang ketiga, dan saya akan berbicara ayat per ayat dimulai dari ayat yang pertama sampai yang kedua terlebih dahulu. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Mazmur pasal 3 ayat yang pertama, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan, dalam ayat yang kita ambil ini, kita melihat bagaimana dalam sebuah kehidupan, setiap kita pasti akan mengalami yang namanya ujian kehidupan. Setiap kita akan mengalami banyak hal yang harus kita hadapi, suka atau nggak suka, baik keadaan yang baik maupun keadaan yang buruk. Sekalipun dikatakan firman Tuhan bahwa Daud adalah orang yang intim, bukan berarti dia nggak punya masalah dalam hidupnya. Dan kita belajar bagaimana Daud juga menghadapi ujian. Dan kalau kita melihat ayat ini, ujian yang dialami oleh Daud, masalah yang dihadapi Daud bukan masalah yang biasa. Saya mencatat ada 3 hal yang dihadapi Daud, saudara. Yang pertama, bagaimana Daud harus menghadapi pemberontakan dari putranya yang bernama Absalom. Saudara, saya percaya kalau kita menghadapi masalah dari luar, itu bukan kita nggak membuat kita pusing, tapi kita akan pusing. Tapi saudara, bayangkan kalau masalah bukan hanya dari luar, tapi dari dalam. Dan ini masalah dari dalam, yaitu putranya sendiri, Absalom. Saudara bisa bayangkan hati orang tua harus seperti apa, pikiran orang tua yang berkecamuk. Mana mungkin dia harus melawan anaknya sendiri, mana mungkin dia harus melawan putranya sendiri. Nah saudara, hal-hal ini yang membuat Daud, saudara, bergumul secara hebat. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat yang sama, yang kedua dikatakan, melalui pemberontakan dari Absalom ini, akhirnya banyak orang juga yang bangkit, yang negatif sama Daud, dan akhirnya mereka bangkit untuk melawan Daud. Saudara, ini bukan sesuatu yang mudah. Dari dalam sudah ada tantangan belum beres, dari sekitarnya, dari orang-orang yang ada di luar juga bangkit mau melawan dia. Dan gak selesai sampai di situ saja. Yang ketiga yang saya catat dari firman Tuhan ini, ada intimidasi omongan orang-orang terhadap Daud. Saudara terkasih dalam Tuhan, omongan orang yang negatif itu bisa menjadi toksit, bisa menjadi racun buat kita kalau kita nggak bisa menyaring baik-baik. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, omongan itu masuk, racun-racun omongan itu, toksit itu masuk ke dalam telinga Daud semua. Dan saudara, kalau orang yang tidak kuat, orang tersebut pasti bisa down, bisa hancur hidupnya. Tapi kita lihat saudara, apa yang terjadi dalam pribadi Daud. Kalau kita meneruskan dalam ayat yang ketiga dan yang keempat, dikatakan begini, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunung-gunungnya yang kudus. Selah. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita sedang menghadapi posisi seperti Daud, bagaimana respon saudara? Dan saudara pasti berkata, Tuhan, saya perlu pembela untuk saya bisa menang atas pergumulan saya ini. Saya mau tanya sama saudara hari ini, setiap kita kalau sedang ada mengalami pergumulan, siapa yang saudara harapkan untuk menjadi pembela saudara? Karena kalau kita lihat dengan jelas dalam perenungan firman Tuhan ini di ayat yang ketiga tadi, dikatakan, tetapi engkaulah Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Dengan jelas Daud menaruh iman percayanya kepada Tuhannya. Dia cuma tahu satu hal, bahwa Tuhan yang dia ikutin, Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang selama ini dia percayai, itulah yang akan menjadi pembela dalam hidupnya. Haleluya. Dan saya mau katakan sama saudara, hari ini mari kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri kalau kita sedang menghadapi masalah.
percayailah pembela saudara, dan pembela itu cuma hanya bisa datang daripada Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong hidup saudara dan saya. Dan kalau kita melihat di saat Daud menyerahkan seluruh pergumulannya kepada Tuhan yang menjadi pembelanya, saudara lihat dalam ayat selanjutnya, ayat yang selanjutnya dikatakan begini, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Katakan amin. Wow, saudara terkasih dalam Tuhan, orang kalau sedang menghadapi masalah, biasanya bukan cuma stres, tapi bisa sulit tidur, saudara. Berapa banyak teman-teman saya yang dia lagi mengalami pergumulan berat, dia datang sama saya dan dia berkata, bro, aku gak bisa tidur bro, selama masalah ini belum selesai. Saudara, saya lihat matanya itu sudah bengkak kayak panda, saudara. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, Daud mengalami masalah yang menurut ukuran manusia seharusnya berat. Ada tekanan dari dalam, dari luar, ada intimidasi, omongan-omongan. Tapi kita lihat responnya dengan tepat. Dia serahkan semua kepada pembelanya, Tuhan yang hidup. Bahkan kalau kita lihat baik-baik, dia bisa tertidur terlelap, dia bisa membaringkan dirinya. Bahkan dia bangun kembali dengan segar, dengan fresh. Saudara terkasih dalam Tuhan, bukankah ini sesuatu yang luar biasa kalau kita menyerahkan hidup kita kepada pembela kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena kita percaya waktu kita serahkan kepada Tuhan, kita menjadi pembela kita, Dia akan menjadi penopang buat saudara dan saya. Karena dikatakan sebab Tuhan menopang aku. Haleluya, haleluya. Orang yang perlu ditopang, orang itu pada saat dia nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa bangun, itu perlu ditopang. Waktu kita dalam keadaan lemah, kita merasa tidak berdaya, mari kita serahkan kepada pembela kita, Tuhan yang akan menopang kita. So hari ini, kekasih-kekasih Tuhan, warga kerajaan, apapun pergumulan saudara, saya cuma mau kasih tahu satu hal, Tuhan Yesus adalah penopang buat saudara dan saya yang sanggup membela dan menyelesaikan apapun pergumulan kita. So mari kita terus maju di dalam Tuhan. Mari izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami dengan perenungan firman Tuhan. Dan kalau hari ini kami ada dalam posisi yang sama Tuhan, seperti Daud pada saat itu menghadapi beban yang begitu berat, kami tahu bahwa Engkau adalah pembela kami, Engkau adalah penopang buat kami. Hari ini biarlah kami angkat kedua tangan kami kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan mengulurkan tangan untuk membela perkara kami. Engkau akan menopang kami, tidak membiarkan kami sampai jatuh tergeletak. Dan biarlah Tuhan saat ini juga kami percaya Engkau akan menyelesaikannya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, amin.